Oke, sudah rekap. Jadi saya ulangi, memang slide itu tidak bisa lepas dari layout atau teknik layouting, di mana perlu tata di sini itu benar-benar diperhatikan. Selanjutnya prinsip-prinsip layout yang pertama adalah one quick look, yaitu layout harus simple dan direct seperti layaknya poster. Jadi yang dimaksud prinsip yang pertama ini sendiri, ketika kita membuat slide atau kita menampilkan suatu slide, orang itu ketika melihat slide itu, oh mungkin sedang membahas ini ya, ketika pertama kali melihat, orang itu langsung bisa menggambar, oh no, mungkin akan membahas tentang mungkin kromosom atau mungkin tentang fotosintesis, jadi di situ. Jadi tata letak terus konten-konten yang harus digunakan ya harus nyambung dengan apa yang akan dijelaskan di situ di slide-nya itu. Oke. Prinsip yang pertama ini memang nanti beberapa contoh yang saya suka. Jadi prinsip-prinsipnya ini sangat diperhatikan si pembuat media tersebut. Yang kedua yaitu perfected sketch, yaitu render yang berlebihan tidak akan membantu memperbaiki penggambaran awal yang sudah buruk. Jadi penanaman atau pemberian konten, pemberian pernak-pernik yang terlalu berlebihan itu memang tidak akan memperbaiki informasi yang akan kita sampaikan pada slide tersebut. Jadi gunakanlah konten yang sekiranya langsung mengarah atau yang prinsipnya masih nyambung apa yang kita bahas. Banyak sekali kita melihat pembuatan slide ketika presentasi, nanti disitu kasih kupu-kupu, dikasih bla bla bla. Itu malah justru akan mengganggu si audiens atau si pengguna atau si peserta didik, itu malah justru dia tidak fokus terhadap yang dijelaskan di situ, malah justru fokus pada konten-konten yang bergerak tadi seperti kupu-kupu dan lain-lain. Bagus ya. Yang ketiga adalah clear direction, yaitu arah dan orientasi audiens terhadap apa yang terjadi dalam layar harus selalu terjaga. Merupakan, nah ini, jadi poin 2, 3, dan nanti poin 4 itu sangat berkaitan. Jadi ada perfect sketch, clear direction, sama keep informed, itu tidak bisa terlepaskan. Jadi masih terkait prinsip satu dengan yang lain. Jadi jangan terlalu berlebihan kontennya, satu slide, satu fokus pembahasan, dan yang ketiga informasi atau penggunaan konten-kontennya itu memang harus menjurus ke apa yang sedang kita bahas di situ. Yang kelima, rendering, yaitu terus melengkapi diri dengan pengetahuan tentang style, permukaan, komposisi, dan teknik menggambar. Ini berhubungan dengan desain. Jadi kita peka terhadap perkembangan desain grafis untuk saat ini. Jadi sekarang anak-anak sekarang lebih suka desainnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Anak-anak SMP itu sekarang bentuknya seperti apa. Ini kemarin Mas Fauzan coba membuat desain pembelajarannya memang seperti game, tapi ternyata medianya belum selesai. Tapi sebenarnya idenya bagus. Technical information, yaitu pengetahuan akan berbagai macam efek teknis yang ditimbulkan oleh lensa. Jadi di sini sudah mulai juga sama. Jadi rendering, technical information itu benar-benar memperhatikan desain sekarang itu yang baru digandrungi anak-anak SMP. Ini kan kita SMP ya. Jadi anak-anak SMP sekarang itu bentuknya seperti apa ya? Oh, mungkin apakah bentuknya kartun atau bagaimana? Nah, itu kalian harus peka terhadap itu.
Yang ketiga adalah timing the mood, yaitu emosi dalam satu adegan dapat dibangun dengan mengatur timing dan cut. Jadi terutama ini dalam pembuatan slide tentang apa namanya simulasi ya. Jadi benar-benar kapan timingnya, kapan dia bisa pindah sendiri, dia bisa apa namanya harus diklik dulu. Jadi timing the mood-nya itu benar-benar diperhatikan. Jadi emosi dalam suatu adegan dapat dibangun dengan mengatur timing dan cut-nya itu bagaimana. Nah, pada prinsipnya memang elemen layout itu ada 10, tapi ini tergantung masing-masing seorang desainer yang nggak mungkin dalam kita membuat game atau apa harus ada headernya, harus ada nomor halamannya, enggak. Jadi ini fleksibel, tapi memang elemen-elemen yang ada di slide itu ada header, ada judul utama, subjudul, foto, ilustrasi, body text, text box, full quote, footer, dan nomor halaman. Jadi prinsipnya kalau di PPT memang seperti itu. Bisa kan paling atas sendiri nanti ada header, terus nanti ada judul utama, terus ada judul, foto, ilustrasi. Nah, ini contoh penggunaan layout yang saya kira sangat bagus. Jadi sangat ya ini simple tapi memang bagus memang bentuknya. Oh, jadi orang itu tidak terlalu fokus terhadap kalimat-kalimat. Jadi hanya tulisan-tulisan saja. Nah, dengan bentuknya fleksibel seperti ini itu kan lebih enak dilihat. Oh, apalagi kalau bentuknya seperti ini kan untuk interaktif tuh enak. Ketika nanti menu di sini dia akan muncul ini sebagai menu seperti itu bagus. Ini juga bisa, ini juga bisa. Jadi ini biasanya penjelasan bagian-bagian seperti itu. Jadi memang dalam pembuatan slide tidak kalau memang digunakan untuk pembuatan media pembelajaran bukan berarti semua materi harus dimasukkan. Maksudnya semua materi itu semua kalimat kata-kata yang ada di buku itu harus dimasukkan. Tapi bagaimana cara kita meramu supaya itu anak itu bisa ketika menggunakan media itu dia juga mampu untuk berpikir di situ. Prinsip dasar teknik layouting itu ada 4. Yang pertama sequence, emphasis, balance, dan unity. Sequence adalah urutan perhatian yang digunakan dalam layout. Nah, layouting. Nah, jadi kondisinya seperti ini. Jadi pada umumnya dalam pembuatan slide itu memang kalau bisa urutan perhatian yang digunakan dalam layout sequence-nya itu harus benar-benar diperhatikan. Jadi biasanya orang itu melihat suatu informasi pertamanya itu melihat gambarnya dulu. Gambarnya dulu, wah ternyata menarik, apa tuh sebenarnya, nah, baru diarahkan ke tulisan. Slide yang kurang baik menurut saya. Jika kadang ada tulisan gambarnya di tengah tulisan bla 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 bla. Jadi orang itu akan bingung naik turun. Jadi dengan adanya kebingungan informasi itu alhasil malas untuk melihat slide tersebut. Nah, itu sing lebih berbahaya kan di situ. Yang kedua yaitu empasis atau teknik memberikan penekanan tertentu pada layout. Contohnya seperti gambar slide di sebelah ini, buku ini, sepatu ini ya. Nah, kita pengen mempresentasikan tentang produk sepatu ini. Jadi nanti tidak harus dalam buku dalam satu slide ini kebak apa tulisan, enggak. Itu bisa disiasati ketika nanti mouse itu ditempelkan di tali sepatu, terus otomatis gambar itu ngezoom khusus di tali sepatu, dari itu dideskripsikan tali sepatunya dari apa, terbuat dari apa, panjangnya berapa, ketahanannya berapa. Terus nanti geser lagi, saya pengen lihat di solnya. Di bawah tinggal digeserkan aja mouse-nya di solnya. Nah, solnya langsung dia ngezoom memberikan informasi solnya. Solnya bla 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 dari karet atau terbuat dari besi atau terbuat dari apa. Nah, terus
oh saya pengen tahu bahannya sepatu ini bagaimana, tinggal ditempelkan aja di bodi sepatu seperti ini tanpa harus diklik. Nah, terus dia muncul apa namanya, nge-zoom gambarnya, memberikan informasi, oh bahannya dari kulit, oh bahannya dari sintetis, oh bahannya dari ini. Jadi uh, dengan adanya slide ini, jadi orang itu tidak terlalu banyak tulisan tulisan kok, jadi malah membuatnya power text, enggak PowerPoint. Power text itu tulisan semua, dan kan jadi malas untuk membaca. Nah, dengan trik model empasis ini memang uh, sangat-sangat membantu dalam kita menjelaskan sesuatu, apalagi nanti bagian-bagian sistem gerak kayak gitu, nanti bagian tengkorak, bagian tulang dada, tulang kaki, tulang gerak, dan lain-lain. Tinggal gak usah perlu diklik, tinggal mouse-nya ditempelkan di daerah uh, tulang tengkorak, otomatis langsung ngezoom. Oh, tulang ini adalah tulang tengkorak, dan tulang tengkorak terdiri dari beberapa tulang, bla 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 bla. Nah, nanti tak contohkan. Yang ketiga adalah balance, adalah teknik mengatur keseimbangan pada layout. Yang dimaksud di sini tidak harus tengah kayak gini ya, tapi minimalkan adanya ruang kosong, terlalu kosong dalam sebuah slide. Ketika di sini gambar, ya tulisannya berada di sebelah kanan, atau mungkin gambarnya agak ke bawah sini, ya berarti tulisannya lebih banyak di sini. Jadi biasanya rata-rata langsung pada tulisan di copy banyak kayak gitu ya. Itu malah kurang terlalu menarik seperti itu. Malah justru orang akan malas dalam melihat slide tersebut. Jadi kalau gambarnya posisinya di sini, berarti memang tulisannya sebelah sini. Ya itu kembali ke kreativitas masing-masing si desainer ya. Jadi nggak bisa menjadikan wah harus tengah. Saya sendiri kurang terlalu suka desain tentang kalau istilahnya itu adalah dead center, di mana dia benar-benar posisi tengah kayak gitu, saya malah kurang terlalu suka. Nah, contohnya ini kan Unity ya, menciptakan kesatuan secara keseluruhan. Jadi posisinya ini kan empasis tadi toh. Nah, sequence ya tadi. Jadi urut jadi kayak gitu. Oh, melihat gambarnya dulu. Oh, judulnya Organic Harvest. Oh, ini baru informasinya ada di bawahnya. Tapi ini kan memang desain untuk majalah ya. Tapi kalau untuk PowerPoint atau media interaktif terlalu banyak tulisan dan terlalu kecil, jadi akan susah untuk dibaca. Tapi saya suka desain seperti ini, jadi tidak terlalu diantar di tengah atau gimana. Ini kan keseimbangannya jadi enak dilihat seperti ini. Nah, itu memang perlu diperhatikan hal-hal seperti itu. Nah, 3 keseimbangan yang perlu diperhatikan dalam pembuatan slide. Yang pertama adalah keseimbangan simetris. Ya, simetris tadi tidak harus dead center seperti ini ya. Jadi bisa yang terpenting meminimalkan adanya ruang kosong pada suatu slide. Berilah konten atau mungkin desain background-nya yang bagaimana sehingga seolah-olah itu tidak ada ruang kosong. Ini kan masih ada ruang kosong. Mungkin dibuat desain bagaimana supaya si peserta didik tidak bosan, jadi melihat langsung fokus di daerah pembahasannya. Nah, saya lebih ke keseimbangan asimetris, di mana orang itu melihat itu jadi lebih kesannya lebih santai dan casual. Nah, di sisi lain memang memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Kreativitas ini memang tidak harus di posisi di tengah, jadi ini bisa dimiringkan bentuknya seperti ini, bisa untuk kan lebih enak untuk dilihat seperti itu. Yang paling penting adalah keseimbangan warna yang asimetris. Prinsip dalam pembuatan slide itu yang masih sering tak lihat di lapangan, terutama mahasiswa ketika presentasi, tentang warna. Jadi ketika background-nya itu terang, tulisan atau ada di depannya harus jauh lebih gelap. Harusnya seperti itu. Kan biasanya ada yang background-nya wes terang, tulisannya terang, alhasil kan nggak terlihat
Mungkin kalau peserta didik itu jam 7 masih bisa konsentrasi ya, tapi kira-kira ketika pembelajaran itu dimulai jam 12 siang, jam 1 siang, mungkin peserta didik itu akan mata itu akan cepat lelah. Nah, jadi melihat seperti ini juga nggak enak kan. Tapi kalau melihat tulisan yang ada di sini, oh ini backgroundnya kuning, oh berarti tulisannya saya hitam. Jadi lebih enak untuk dilihat daripada untuk yang hijau ini. Jadi akan membuat mata itu cepat lelah. Jadi keseimbangan warna itu sangat penting sekali. Jadi warnanya, tata letaknya, desainnya, layoutingnya itu sangat sangat penting sekali. Nah, saya akan coba menunjukkan apa namanya hasil-hasil yang ada di kakak kelasmu. Coba yang pertama punyanya kemarin Mas Ega ya. Apa ada nggak ya? Ega. Oke, ini Ega. Ini kan enak dilihat. Jadi dia mendapatkan bab gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Ada next, ada bagian bagian konsep, KIKD, pengembang, tentang media. Kita lihat bagian konsepnya dulu. Enak dilihat seperti ini. Backgroundnya sebenarnya gambarnya terang, tapi dia memiliki uh, konsep. Oh, saya coba agak gelapkan, terus baru tulisannya juga terang. Tapi di situ dibuat apa namanya transparan ya, sehingga backgroundnya itu juga masih nyambung dengan apa yang akan dibahas. Apalagi kayak IKD, ini kayak IKD-nya, apalagi Sega, ini sangat bagus ya, tentang media. Kita lihat next. Nah, kita bahas ini. Oh, slide pertama. Oh, di sini eh, kita bisa memilih. Oh, saya pengen mempelajari tentang konsep gerak dulu, atau mungkin sistem gerak pada manusia dulu, sistem gerak pada tumbuhan dulu, atau sistem gerak pada hewan dulu. Nah, seperti itu. Baik, kita pengen lihat sistem konsep gerak. Nah, kita buat apersepsi dulu. Jadi ini enak untuk dilihat. Nah, ini konsepnya dari Mas Ega itu sendiri adalah media berbasis individu. Jadi bisa digunakan peserta didik itu di mana saja, kapan saja, dan di rumah atau mungkin di gadget dan lain-lain bisa. Jadi satu slide, satu pembahasan, jangan ditumpuk-tumpuk. Bahas tentang kan lebih enak untuk dilihat. Hanya kekurangannya ini panelnya itu dia selalu berubah-ubah, kadang membuat bingung si pengguna. Itu kekurangannya. Jadi enak untuk dilihat untuk penjelasan. Nah ini buatnya pakai flash enggak? Ini buatnya pakai PowerPoint. Ternyata PowerPoint bisa juga seperti ini. Hasilnya flash. Ada hukum Newton 1 penjelasannya, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Nah, kita akan membahas, mungkin pengen lihat videonya. Tapi ya, klik aja. Malah ngehack. Oke, mungkin. Terus kita pengen melihat apa namanya? Latihan soal. Oh, ini yang anu berarti. Nah, ini ada. Sebentar. Ini sing kata sing
Oh iya, berarti harusnya maksud saya masuk di dalam media pembelajaran ini final. Ini videonya bisa kita lihat, bisa dikasih video seperti ini. Jadi lebih interaktif. Jadi membuat media itu enggak sekedar media, jadi bentuk interaktif. Di sisi lain ternyata bisa dibuat soal juga bisa. Nah, uji kompetensi gerakan melalui Star Quiz. Oh, pengen coba asal klik dulu aja. Oh, salah. Oh, salah lagi. Oh, salah lagi. Oke. Oh, masih salah. Oh, salah lagi. Oh, kok salah semua ya jawabanku ya? Wah, saya remedi ini. Nah, video nah, karena jawaban saya salah semua dan harusnya KKM-nya 70, udah. Berarti kan kita bisa review. Oh, seperti ini. Harusnya jawabannya seperti ini. Oh, ini harusnya atau bisa dan atau. Nah, ini membuat alat evaluasi seperti ini jauh lebih, dan sekarang kan sedang gencarnya itu ya apa namanya uh, konservasi. Jadi penggunaan IT seperti ini memang bisa menekan penggunaan kertas di situ. Nah, itu kelebihannya. Nanti tak tak perlihatkan apa kita coba mulai minggu depan. Jadi hari ini nanti kita fokus untuk bagi materinya dan lain-lain. Kira pada hewan. Enak kan dilihat seperti itu harapannya. Bagus nanti kedepannya. Coba ini saya dulu membuat ketika di lingkungan hidup. Punya saya. Nah, itu saya juga membuat menggunakan PPT. Jadi, jadi ketika mouse itu ditempelkan ke air ya langsung keluar air. Tanah, udara. Saya pengen membahas tentang tanah. Kalau untuk anak-anak SD, anak SMP kelas 7 itu kan masih bisa diterima seperti itu. Karena hayati, tumbuhan hijau, unsur hara. Saya pengen membahas tentang air. Jadi ini menggunakan Office 2007. Mungkin sekarang kalau menggunakan Office 2010 ke atas efeknya akan jauh lebih banyak. Kan efeknya masih hanya sekedar itu saja sih, masih kalau menurut saya monoton tapi sudah cukup bagus. Pencemaran air dan lain-lain, ada udara. Jadi modelnya akan seperti itu. Nah, jadi kita bisa membahas coba angin. Nah, itu satu slide pembahasannya enggak apa, jadi kan lebih nyambung seperti ini.
Jadi harapan saya nanti kalian juga membuat seperti itu. Jadi bisa lah saya kira, apalagi sekarang mahasiswa sekarang lebih kreatif-kreatif. Jadi harapanku nanti bisa lah kalian bisa membuat yang lebih daripada Pak Widi dan kakak-kakak kelas kalian. Gitu ya. Oke, untuk pembagiannya jadi harapan saya Pak Widi seperti ini, mulai minggu depan ini kan sudah pertemuan yang ke-7 ya. Jadi mulai minggu depan itu ini kan rata-rata online-nya pakai handphone ya rata-rata ya kalau melihat posisinya ya. Jadi nanti online-nya biarkan handphone itu untuk standby. Nah, nanti di samping handphone itu kalian sudah pakai laptop masing-masing dan sudah terinstall PowerPoint. Saya kira kalau PowerPoint semua sudah terinstall ya. Boleh pakai yang 2007 tapi saya sarankan 2010 ke atas supaya efeknya lebih lebih banyak ya dan lebih variatif di situ. Jadi mungkin nanti hasilnya harapannya akan jauh lebih bagus, efek transisinya, efek-efek yang lainnya, animasinya itu kan jauh lebih banyak 2010 ke atas. Kalau Pak Widi sekarang pakainya 2019. Suruh menginstalkan di apa namanya uh, tukang instalan kayak gitu, sama menginstalkan satu aplikasi namanya iSpring. Pak Wiji jadi punya masternya, tapi kalau saya upload di WA, kira-kira nanti downloadnya terlalu lama kelihatannya. Alwong daripada kalian download kuota kalian habis, mendingan sekalian aja ke tukang servisan laptop, Mas instalkan mungkin kalau ya belum punya Office 2010 ke atas, instalkan Office 2010 sama Mas tolong carikan aplikasi iSpring dong, iSpring Presenter kayak gitu. Nah nanti uh, apa namanya judul aplikasinya nanti tak tuliskan ke grup WA. Jadi nanti diinstal dua aplikasi itu. Yang pertama Office, terserah harapannya Pak Widi ya 2010 ke atas. Nanti yang kedua iSpring. Oke, kayak melebu. Jadi yang kedua iSpring itu. Jadi supaya nanti bagaimana kita bisa mengkombinasikan dua aplikasi itu supaya bisa meramu. Oh ternyata PPT itu nanti bisa dibuat buku interaktif itu juga bisa, membuat flash juga bisa, nanti membuat aplikasi untuk menjadi Android juga bisa. Jadi nanti ternyata PPT nggak sekedar hanya PPT, tergantung nanti kita memang desain fullnya via PPT. Walaupun nanti hasil akhirnya yang outputnya itu bisa dibuat Android atau Flash atau mungkin nanti buku interaktif, jadi buku e-book, tapi e-book kan biasanya kita hanya bentuk downloadan PDF kayak gitu ya kan kurang terlalu menarik. Jadi nanti bentuknya seperti buku ada slide itu bisa nanti kita ajarkan dalam pembuatannya seperti itu. Mungkin yang sudah mempraktekkan kemarin Hilmi, cuman filenya tak cari kok belum ketemu seperti itu. Oke ya, untuk babnya itu ada 11 bab. Coba jumlah mahasiswanya saya cek dulu. Kompleng kemarin komplengnya siapa ya? Pak Wida gak lupa. Fikri, Pak. Oh, Fikri. Kita mlebu Fikri. Iya, Pak. Kita tangi apa ya? Oke, Fikri. Pak Widi dibantu ya. Nanti untuk membagi materinya. Jadi kamu tinggal menuliskan nanti di kertas dulu, terus nanti kamu ketikkan di grup WA, nanti absen sekian sampai sekian itu dapat apa, absen sekian sampai sekian dapat bab apa, sama tidak apa-apa, tapi membuat masing-masing. Jadi harapannya Pak Widi nanti kan yang hari Rabu kemarin kelas 7, yang hari Kamis ini kelas 8, nanti yang hari Jumat kelas 9. Jadi ketika itu semua sudah terkumpul, nanti ketika kalian PPL tinggal copy aja ke rumah Pak Widi. Pak, saya mau ngopi kemarin hasil dari teman-teman bagaimana? Ya udah,
copy aja Pak Widi, nggak apa-apa kok. Jadi nanti kan kalian sudah punya bahan media. Wah, aku PPL wis media gitu. Jadi tinggal mau ditambahi terserah, nggak apa mau langsung digunakan juga tidak apa-apa. Seperti itu ya. Jadi harapannya Pak Widi bisa menghasilkan sesuatu yang tidak sia-sia. Jadi bisa dimanfaatkan ketika nanti kalian PPL seperti itu. Kan PPL nanti biasanya rata-rata udah bermasalah nih, wah kok di media dan lain-lain. Nah, mahasiswa kita ada 34, sedangkan babnya untuk kelas 8 itu ada 11. Berarti nanti ada yang sama itu satu bab, ada yang sama 3, terus ada yang 4 nanti ya. Oke, ini presensinya saya coba tak lihat dulu. Hari Kamis. Ini saya capture. Oke, print screen. Nggak usah pakai snapping. Oke. Fikri, masih monitor ya? Masih, Pak. Itu filenya mahasiswanya sudah saya kirim di grup. Itu ada 34 mahasiswa. Nah, kamu nanti tinggal tuliskan aja absen 1 sampai 3 dapat bab 1, 4 sampai 6 dapat bab 2, seperti itu. Dan nanti semua mahasiswa biar melihat, terus nanti rekapannya uh, pembagian itu tolong Pak Widi minta tolong dikirim di grup ya supaya lebih biar tidak lupa Pak Widi juga bisa monitor. Oke, kita mulai saja untuk absen 1 sampai absen berapa ya enak ya saya lihat bab dulu. Oke, absen 1 sampai absen 4 itu mendapatkan absen 1 sampai absen 4 itu bab 1 yaitu gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Sudah dicatat Mas Fikri? Ya, Pak. Gerak benda, Pak. Absen Ya, 1 sampai 4. gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Absen 5 berarti absen 5 sampai absen 7 itu usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi absen 5 sampai absen 7 itu tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus Ya. absen 8 sampai absen 10 itu struktur dan fungsi tumbuhan. Bab 3. Absen 11 sampai absen 13. 11 sampai 13 itu sistem pencernaan manusia. Absen 14 sampai absen 16, absen 14 sampai absen 16 itu zat aditif dan adiktif. Oke. Sampai berapa tadi, Mas? Baru 5 Sampai bab, absen Pak. 16. 16 Absen ya? 16. 16 mulai atau tadi sampai 16? Halo, Mas Fikri? Mas Fikri? Fik? Yang terakhir tadi, yang terakhir tadi absen 14 sampai 16 zat aditif dan adiktif, Pak. Berarti ini 17 ya? 17 sampai 19. 17 sampai 19 tentang sistem peredaran darah manusia. Iya, Pak.
17 sampai 19 tentang sistem peredaran manusia. Oke, nomor 20 sampai 22 itu sudah masuk ke bab semester 2 tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 7. Mohon Dan maaf Pak, penerapannya tekanan dalam zat kehidupan sehari-hari. absen 20 sampai 22. Oke, 23 sampai 25. ya. 23 sampai 25 Nggih, sampun Pak. tentang sistem pernapasan manusia. Ya, nomor 26 Sudah, Pak. sampai 28. 26 sampai 28 tentang sistem ekskresi manusia. Oke ya. Nomor 29 Ya. sampai 31 tentang getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir 32 Ya. sampai 34 itu tentang cahaya dan alat optik. Bukunya ini kita satu buku aja biar tidak rancu. Ini saya upload aja di grup biar kalian nggak mencari, tinggal download aja. Sebentar, yang mana tadi ya? Ini buku yang kebanyakan apa namanya, satu informasi, jadi lebih enak untuk dia. Nanti Mas Fikri hasil pembagiannya tadi diketik di grup WA terus di share ya. Itu terima kasih Mas Fikri. Jadi untuk rekan-rekan yang lain, teman-teman mahasiswa yang lain, besok minggu depan pembelajarannya sudah langsung standby via apa namanya laptop masing-masing. Jadi kita langsung praktek. Oh, caranya seperti ini. Nanti Pak Widi padu dari sini. Jadi bagaimana caranya, terus triknya bagaimana, terus nanti membuat apa namanya, menggunakan mouse over itu bagaimana, mouse click itu bagaimana, terus pembuatan interaktifnya itu bentuknya seperti apa, caranya bagaimana. Nanti minggu depan kita sudah mulai praktek bareng. Jadi harapan saya nanti praktek cuman cukup 2 kali saja. Terus habis itu berarti kan 8, 9. Nah, nanti mulai pertemuan 10 sampai UAS itu nanti kalian sudah membuat proyek kalian masing-masing. Tapi tetap nanti akan ada pembelajaran online seperti ini supaya nanti ketika ada yang bingung, Pak ini caranya gimana ya Pak? Bentuknya seperti ini biar bisa seperti ini tuh gimana. Nah, itu nanti kita diskusikan. Tetap ada pembelajaran tapi nanti fokusnya kalian membuat materi kalian. Seperti itu ya. Itu yang ingin Pak Widi sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo mahasiswa-mahasiswa yang lain. Kalau ada yang belum jelas. Ada yang ingin ditanyakan? Mbak Ade. Mungkin belum, Pak. Mungkin belum. Oke. Berarti masih sangat belum ada. Oke, berarti masih mudah untuk dipahami ya. Jadi prinsipnya simpel. Nanti kalian memang membuat media itu dari PPT, cuma nanti bagaimana triknya supaya menjadi interaktif, bagaimana triknya supaya menjadi apa namanya, berubah menjadi flash, atau nanti justru malah kalian pengen mendesain, pengen berbentuk Android, nanti kita akan
bahas bareng-bareng ketika pembelajaran besok. Jadi, tapi harus perlu diperhatikan kalau memang pengen membuatnya berbasis Android, ya tulisannya, desainnya harus benar-benar dipahami. Rata-rata kan sekarang Android layarnya berapa ya? 16 berapa in ya? Aku nggak terlalu 7 in ya, 6 in, 7 in sekitar itu ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Oh, kira-kira font ukuran segini kalau di layar 7 in itu kelihatan apa enggak? Oh, ukuran font seperti ini, gambar seperti ini di layar 7 ini tuh bisa enggak? Oh, yaudah saya buat berorientasi pada komputer atau PC atau laptop dan lain-lain. Oh, ternyata dengan font segini sudah terlihat. Oke lah, berarti saya menggunakan font-font ukuran segitu. Jadi memang perlu kejelian, perlu dicoba-coba dulu juga fontnya, ukurannya paling enak itu seberapa. Oke ya, Pomen diinstal Office-nya, syukur bisa install yang 2010 ke atas atau pakai 2007 juga bisa. Nah, aplikasinya itu namanya ini. Sebentar, saya capture-kan aplikasi pendampingnya. Bentar. Oh, ya. Mana sih? iSpring. Saya capture-kan. Copy, saya kirim di grup ya. Jadi nih, tak perlihatkan aplikasinya, nanti kalian bisa membuat apa namanya, banyak sekali yang bermanfaat dari aplikasi tersebut. Ini malah Pak Widi malah kayak sales ya. Nah, jadi di sini nanti ada, kita bisa membuat quiz, interaction, simulasi, screencast. Oke, coba kita course, quiz, kita bisa membuat survei atau credit quiz. Kita coba satu-satu aja, nggak apa-apa. Present, Windows. Nah, di sini nanti kita bisa membuat quiz. Terus pengen membuat apa namanya? Oh, nanti bentuk playernya bentuknya seperti apa? Itu apakah pengen membuat mungkin kuisnya berupa apa ya di sini ya? Question, multiple choice, multiple response, terus ada matching, ada hotspot, ada drag and drop. Ini kan biasanya kalau mungkin dikasih gambar seperti itu, katakan gambar apa yang contoh drag and drop, gitu coba. Nah, seperti ini. Terus nanti ketika di satu nanti yang berupa gambar format vektor, nanti di sini masih kosong, terus nanti drag ke gambar yang kosong. Jadi kayak permainan puzzle anak-anak kecil kayak gitu loh. Itu bisa. Terus mungkin nanti kita akan pelajari bareng-bareng. Oke, gitu saja dari Pak Widi. Benar ini nggak ada pertanyaan. Jadi aplikasinya tadi adalah iSpring Suite. Terserah mau versi yang berapa, tapi kalau Pak Widi kok enak yang versi 9. Jadi lebih nyaman penggunaannya daripada dulu-dulu. Hasilnya
hasilnya sama sih sebenarnya, cuman panel-panelnya lebih nyaman menggunakan iSpring yang 9. Atau mungkin yang rumahnya dekat dengan Pak Widi, silakan ke rumahnya Pak Widi, ngopi aplikasinya terus nanti diinstal juga boleh, enggak apa-apa. Rumahnya Pak Widi di Karangjati, belakang Polsek Karangjati, nanti di situ ada Bakso Hadi. Nah, rumahnya Pak Widi Damelan. Nah, itu kalau mau kulineran di Karangjati sini banyak, ada bakso lagi, ada kesana lagi, ada bakso lagi. Boh, di sini bakso, tak makan Pak Widi ya bakso kemudian. Silakan Ingat nanti ya, Pak. layan ki sing ahli bakso. Jadi Iya jelas, dong, Pak. dari situ ada stick, ada juga. Pak Wi, Ya. itu mengenai aplikasi Ice Quit niku loh, apa sih? iSpring. Nah, lah niku antara kan ada beberapa versi toh, katanya Pak Widi itu kan lebih pendek yang 9. Nah, itu penggunaannya itu sama antara versi 1 sama versi yang lain atau berbeda, Pak? Lebih sama mudah persis. digunakan yang mana? Paling mudah 9 malahan. Jadi tinggal klik-kliknya udah tidak terlalu banyak pengaturan yang jerimet-jerimet. Kalau yang versi 8 itu harus kita ngatur satu dulu, nanti baru bisa dipublish. Kalau yang versi 9 sudah tinggal klik aja, tinggal diklik publish, itu lebih enak. Terus tadi Pak, Nah, bukannya heran ya, tapi emang terheran-heran. Nah, itu kan tadi Pak Widi kan menampilkan beberapa slide dari kakak kelas, kakak tingkat. Nah, itu kok bisa diklik menu langsung muncul menunya, terus diklik pembahasan satu itu muncul pembahasan satunya, itu berhubungan dengan iSpring Suite atau langsung di PPT? Itu di gimana? PPT. Kalau kita understand-nya awalnya memang dari PPT-nya. Nah, iSpring-nya itu nanti kita manfaatkan dia sebagai publisher-nya saja. Publisher sama pembuatan kuisnya. Jadi nanti pengen dibuat SVF hasilnya nanti ya dibuat SVF kan berarti dia seperti flash. Terus nanti apakah dibuat XE seperti aplikasi atau nanti dibuat menjadi aplikasi Android, itu tinggal diklik aja nanti. Jadi iSpring-nya itu hanya digunakan untuk membuat alat evaluasi kuisnya sama untuk publisher-nya aja sih, seperti itu. Oh, berarti yang tadi itu misalkan kan Pak Widi kan ngeklik jawaban ternyata salah semua, terus ada review hasil yang benar itu pakainya iSpring Suite. Ya, betul. Berarti besok itu kita langsung pembelajaran menggunakan laptop masing-masing, terus Pak Widi contohin tutorialnya gimana bisa langsung ke konsepnya, diklik konsep, langsung konsep, klik ke misalkan gerak manusia, gerak tumbuhan-tumbuhan, itu besok kita prakteknya atau gimana Pak? Ya, jadi mulai pertemuan yang akan datang kita full praktek. Jadi sampai akhir perkuliahan kita akan praktek terus. Jadi tidak ada, nanti mohon isinya tutorial, tak contohin terus nanti kalian praktekkan. Saya contohkan nanti praktekkan seperti itu. Oke, siap Pak. Semangat lain. Oke. Semangat. Pribun. Oke, ada yang lain mungkin? Saya kira masih mudah dipahami kalau menurut saya. Oke, itu aja. Jadi, sekali lagi Pak Widi ingatkan, silakan nanti diinstal lagi aplikasinya, drakor-drakornya di-save, anime-anime ini di-save yang bagus supaya tidak terlalu berat nanti aplikasi laptopnya kalian. Ya walaupun aplikasinya nggak terlalu berat, cuman kan ketika nanti terlalu banyak data, kan laptopnya jadi kerja keras juga. Jadi supaya bisa menghindari itu, di-save aja, mungkin di flash disk dulu atau di hard disk eksternal dulu gitu. Oke ya, gitu aja dari Pak Widi, dan kuota semua juga lebih awet. Pak Widi akhiri untuk perkuliahan, kita lanjut via grup WA, nanti kita diskusi di dalamnya. Oke, itu aja dari Pak Widi, kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.